Kasus judi online makin marak hingga memakan korban jiwa. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ditemukan 3,2 juta warga yang menjadi pemain judi online dengan perputaran uang yang mencapai 100 triliun rupiah di 3 bulan awal 2024. Keseriusan pemerintah hadir dengan pembentukan Satgas yang segera diteken pekan ini. Lalu apa saja strategi pemberantasan judi online? Kita bahas malam ini bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam. Pak Budi, kita sudah lihat beberapa kasus yang besar bahkan sudah banyak memakan hingga ada korban jiwa juga. Perputaran uang terkait dengan judi online begitu banyak di sana. Lalu pertanyaannya kenapa baru sekarang Satgas ini dibentuk? Ya, ini begini loh, judi online adalah kejahatan transnasional yang kompleks dan melibatkan banyak aktor di dalamnya. Sehingga penanganan judi online ini harus komprehensif, holistik, dan juga harus ditangani oleh lintas kementerian dan lembaga. Mhm. Karena kejahatannya bersifat transnasional. Karena itulah fungsi edukasi penting, fungsi penindakan hukum juga penting, dan juga bagaimana masyarakat disadarkan bahwa judi online ini bukan hanya semata-mata persoalan ekonomi, tapi juga problem sosial, lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Karena dampak dari judi online ini adalah ekonomi keluarga hancur, terus dampak sosialnya, kejahatan, kriminalitas meningkat, dan banyak kasus yang kita temukan akhir-akhir ini sungguh sangat ironis bagi kita. Mhm. Berapa minggu yang lalu, seorang letnan kolonel TNI bunuh diri karena utang judi online. Terus polisi juga terpapar judi online. Karena itu pemerintah secara tegas akan terus melakukan langkah-langkah yang pasti untuk terus memberantas judi online di masyarakat Indonesia. Mhm. Di minggu ke depan ini, dalam beberapa hari ke depan ini, Pak Presiden akan mengeluarkan kepres mengenai satuan tugas judi daring yang ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, wakil ketuanya Pak Menko PMK, saya Menkominfo sebagai ketua harian bidang pencegahan, dan Pak Kapolri sebagai ketua harian bidang penegakan hukum. Mhm. Nah, itu anggota-anggotanya semua lintas sektor, kementerian, lembaga, termasuk ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri PMK, terus juga dari untuk ASN ada nanti dari melibatkan juga Kementerian Pan-RB, dan banyak lainnya. Yang Mhm. pasti pemberantasan judi online di masyarakat ini memang memerlukan kerja-kerja yang holistik dan komprehensif. Begitu, Mas. Mhm. Baik baik, kasus luar biasa atau extraordinary harus dikerjakan juga secara luar biasa begitu. Tapi kalau kita bicara lingkup Iya, kerja Anda, tadi ada statement dari Pak Jokowi yang mengatakan 2,1 juta situs judi iya. online memang sudah dihapus oleh pemerintah, tapi ini kasusnya tetap muncul kembali begitu. Apa strategi baru untuk pemberantasan yang akan segera dilakukan, terutama di bidang kerja Anda? Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok fungsinya memang melakukan pencegahan dengan melakukan takedown. Sejak 17 Juli 2023 hingga kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah men-takedown 2,1 juta lebih situs-situs judi. Nah, persoalannya ini kan kayak nyamuk. Di takedown satu muncul lagi, takedown satu muncul lagi. Nah, karena ada berbagai problem di situ. Bagaimana keterlibatan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Luar Negeri, juga keterlibatan dari aparat penegak hukum. Jadi kerja bersama ini, Mhm. begitu. Tapi kalau kita yakin kalau sistem pembayarannya kita kunci, terutama perbankan Indonesia ini harus tegas untuk menolak perbankannya sebagai bagian dari sistem pembayaran ini eh, untuk tidak dipergunakan atau memfasilitasi perjudian. Kita sudah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak perbankan, termasuk juga sistem pembayaran lain seperti apa
OVO, Dana, dan GoPay dan lain-lainnya. Jangan digunakan untuk memfasilitasi judi online. Tugas kita misalnya soal platform juga, kita sudah berdialog, saya sudah menyurati secara tegas eh, platform-platform untuk tidak memfasilitasi judi online, terutama iklan-iklan judi online. Operator seluler juga. Dan kita memang sudah menenggarai secara serius bahwa Telegram ini yang sekarang dipakai oleh para penjudi sebagai platform untuk melakukan aktivitas judi online. Itu pun nanti kita sudah tegas, kan saya berkali-kali beberapa minggu lalu sudah tegaskan, itu Telegram tinggal tunggu waktunya aja. Kalau tidak mengindahkan peringatan kita akan blok penggunaan Telegram di Indonesia. Begitu, Baik, Mas. baik. Untuk situs judi online tadi kan memang sudah ada usaha untuk penghapusan, tapi balik lagi yang seperti Anda bilang, seperti nyamuk begitu ya, sudah diberantas tapi muncul lagi. Sebenarnya titik kesulitannya ada di mana? Apakah tadi dari sisi perbankan kah, atau dari sisi platform yang Anda katakan seperti Telegram yang sudah terancam begitu ya, mengenai eksistensinya? Di titik mana terjadi kesulitan untuk penghapusan sistem judi online ini? Nah, ini bukan soal kesulitan, ini soal kemauan aja. Mhm, mhm. Dan tekad. Negara nggak boleh kalah dengan para bandar judi online karena dampaknya sudah sangat meresahkan, dampaknya betul-betul menghancurkan keluarga Indonesia. Karena itulah kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah tekad bulat Mhm. bahwa kita akan sangat serius dalam pemberantasan judi online. Nah, bagaimana penegakan hukum? Kita tunggu aparat penegak hukum. Mhm. Baik. OJK, Bank Indonesia sesuai dengan tupoksinya melakukan hal-hal yang sangat serius mengenai ini semua. Karena itulah pembentukan Satgas pemberantasan judi daring ini yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh Pak Presiden bisa menjadi instrumen untuk kita semua secara komprehensif, secara holistik, bersinergi, berkolaborasi untuk memberantas judi online yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Begitu, Mas. Baik. Pak Budi, tadi di awal Anda juga katakan bahwa pembentukan Satgas ini sedang dalam proses dan transaksional bersama dengan kementerian dan juga lembaga lainnya begitu. Apakah nantinya juga akan terfokus pada pencegahan serta dampak bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan? Apakah juga akan menjadi fokus dari Satgas itu nantinya? Jadi begini, dari susunan draft yang akan dibentuk itu akan juga melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bertugas untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pan-RB dan juga beberapa kementerian lembaga lainnya. Jadi memang ini komprehensif, holistik, termasuk Kementerian Agama untuk mensinergikan semua ini dengan tokoh-tokoh agama agar judi ini dampaknya sangat merusak masyarakat Indonesia. Itu loh. Baik. Jadi dari bentuk satgasnya aja betapa seriusnya pemerintah menangani problematika judi online ini. Begitu loh. Oke, baik. Selain masalah yang cukup banyak termasuk permasalahan perizinan kalau kita bicara pada bidang Anda begitu ya. Perizinan untuk platform, penghapusan website atau situs dari judi online ini, apakah nanti juga akankah mungkin dilakukan misalnya razia dari telepon genggam dan segala macam untuk sebagai pencegah dan juga supaya mereka terjadi kapok begitu dalam penggunaan sistem atau judi online ini? Nanti juga kita saya sudah usulkan ke Pak Ketua Satgas, Pak Menko Polhukam, Pak Hadi, untuk kita melakukan FGD dengan berbagai stakeholder untuk bisa memberi input soal langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan judi online ini. Begitu loh. Jadi kita juga dengar masukan masyarakat langkah-langkahnya apa. Tapi yang penting menurut saya hulunya di Kominfo. Kita pasti akan men-take down konten-konten yang negatif termasuk judi online ini. Kedua, bagaimana pembayarannya, perbankan di Indonesia, sistem pembayaran, itu urusan OJK, sistem pembayaran Bank Indonesia, juga termasuk lobi luar negeri.
Mhm. Karena servernya ini kan di luar negeri, khususnya di Kamboja. Karena ada 70.000 orang Indonesia ada di Kamboja, bekerja di Kamboja. Bayangkan coba, Mhm. begitu loh. Baik. Semua barangnya kita udah tahu, cuman ini kan persoalannya adalah bahwa Kamboja itu melegalisasi atau melegalkan perjudian, sehingga eh, aparat penegak hukum kita nggak bisa melakukan langkah-langkah hukum di negara tersebut gitu loh. Tapi mereka warga negara Indonesia, jadi Mhm. kita bisa perlu langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk pemberantasan dan pembersihan judi online ini gitu Mhm. loh. Saya juga himbau kepada masyarakat pada kesempatan ini untuk tidak main judi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Enggak lah, kalian jangan mau ditipu sama mesin, itu mesin semua. Kalian Mhm. pasti kalah gitu loh. Baik baik. Jadi jangan yang main judi online karena kalian pasti kalah. Uang kalian dihabisi oleh mereka gitu. Mhm. Lebih baik dipakai buat menabung atau membeli barang-barang yang lebih berguna bagi Baik. kehidupan kita. Baik baik. Mungkin, yang bisa menjadi salah satu fokus juga adalah mengenai, promosi dari judi online tersebut karena kita sudah lihat beberapa waktu lalu juga ada beberapa artis selebritis, Ya, selebgram yang gencar sekali ya, mempromosikan ini dan kita harapkan memang ini bisa, segera terselesaikan karena permasalahannya cukup panjang dan sudah cukup banyak orang yang menjadi korban ya. Terima kasih jadi sudah memang itu ya, ya, ya. Itu kan baik, peristiwa lama kan, tapi ya, sekarang kan udah nggak ada lagi baik, artis yang berani mempromosikan itu cerita lama. betul. Begitu kita lakukan tindakan udah nggak ada lagi. Baik baik. Kita Karena harapkan siapapun ke yang depannya pasti mempromosikan judi online, iya, kita harapkan begitu. ke depannya tidak terulang kembali begitu. Terima kasih Ya, sudah berbincang ya. malam hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi. Terima Selamat malam. kasih, selamat malam.